Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Lili yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Pagi hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan, akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Matius 4 ayat yang keempat. Kita akan bacakan bersama-sama firman Tuhan ini seperti berikut. Kita mulai 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dari satu bagian dalam firman yang telah kita baca tadi, dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada tahun 2018, ada seorang pemuda yang boleh katakan masih muda ya, berumur 18 tahun. Namanya Aldi. Dan dia pekerjaannya itu, saudara pernah tahu kalau di laut ada gubuk-gubuk atau ada kayak gubuk yang di laut, tapi itu kayak untuk menyimpan ikan atau untuk menangkap ikan. Kalau orang Manado itu katakan itu namanya bagan, ya bagan. Saya nggak tahu kalau ya sini bagan juga ya. Jadi saudara-saudara mengerti itu bagan. Apa itu bagan? Bagan itu tempat orang menangkap ikan, dan jikalau mereka sudah menangkap ikan, mereka tampung ikan di situ. Baru nanti akan dibawa ke darat. Nah, satu waktu ini orang yang bernama Aldi ini, dia sedang berada di bagan itu. Pada pukul 7 pagi, tanpa dia sadari bahwa bagan itu, tali yang mengikat bagan itu sudah putus. Mungkin karena diterpa ombak atau apa sudah putus. Dan dia memang ada temannya dekat, tapi dia tidak bisa memanggil temannya itu, ya. Jadi saudara tahu, akhirnya dia hanyut. Nah, ini terjadi di daerah Sulawesi Utara. Ya, kebetulan di daerah kami di Sulawesi Utara, terjadi di daerah Sulawesi Utara, dan dia hanyut. Dia hanyut, saudara tahu berapa lama dia hanyut di laut. Dibawa oleh arus, dibawa oleh ombak, dibawa oleh angin, karena sudah terpisah, dia tidak terikat lagi di dalam biasanya kan ada untuk mengikat tali itu, tapi dia sudah putus, sudah jauh. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia hanyut itu selama 49 hari. Coba kita mulai bayangkan. Bagaimana itu selama 49 hari dia hanyut di laut. Kemudian dia pergi ke lautan yang luas. Itu namanya lautan Pasifik. Dia sudah ada di lautan yang luas. Siang malam saudara. Dia siang itu kepanasan.
Saudara sudah pernah di laut, bayangkan bagaimana panasnya pada waktu siang. Kemudian malamnya dia kedinginan luar biasa. Dan dia memang di dalam bagan itu mempunyai persediaan makanan. Tetapi persediaan makanannya itu hanya cukup untuk seminggu. Nah, sesudah seminggu itu dia tidak bisa makan, tidak ada makanan. Ya mungkin dia bisa memancing, dia makan ikan mentah. Minum tidak ada, tinggal menunggu air hujan untuk minum. Dan itu berlangsung berapa lama saudara? Sesudah 1 minggu itu 49 hari, kira-kira berapa lama dia tidak bisa makan. Dia tidak bisa minum dengan baik. Dan pada yang ke-49 hari itu ada yang lewat, kapal yang lewat. Ya. Namun sebelum itu saudara, dia banyak kali sudah berputus asa. Dia berpikir, lebih baik mungkin saya tenggelamkan diri aja ke laut ini. Karena dia pikir dia tidak ada harapan lagi untuk diketemukan. Kita bisa bayangkan berada di lautan yang luas sekali ya. Lautan Pasifik itu lautan yang luas. Semua tahu, orang-orang yang belajar itu tahu lautan itu luas benar. Dan ketika ada kapal yang lewat, dia berteriak, help, help, help. Hanya itu katanya dia tahu. Jadi berteriak, help, help, help. Karena dia tahu kapal-kapal yang lewat itu bukan kapal-kapal orang Indonesia. Jadi dia tidak berteriak tolong-tolong kan. Tapi dia pakai bahasa Inggris. Help, help, help. Karena hanya itu yang dia tahu. Itu kapal itu sudah lewat jauh sekali. Tetapi mungkin orang yang ada dalam kapal itu mendengar ada panggilan. Ada yang berteriak minta tolong. Kemudian kapal itu kembali dan mengambil Aldi ini yang sudah 49 hari tidak makan dan minumnya mungkin kurang. Dan setelah diwawancara, waktu mereka angkat dia sudah di kapal, dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian karena bajunya itu doang kan. Dan sudah kena basah dengan hujan, jadi bajunya basah sudah digantiin, dia sudah merasa aman. Kemudian mereka mulai wawancara kepada Aldi ini. Aldi, jadi selama kamu 49 hari itu apa aja yang kamu lakukan? Apa jawab daripada Aldi, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Apa kira-kira jawaban dia selama 49 hari? Dia membaca firman Tuhan. Dia menyanyi memuji Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia percaya dan saya percaya bahwa melalui firman Tuhan yang dia baca, saudara, Tuhan mengirimkan penolong. Tuhan menolong dia, ya. Tuhan nyatakan kepada orang yang ada di kapal bahwa ada orang yang membutuhkan pertolongan. Itu semuanya adalah karya daripada Tuhan bagi Aldi ini sehingga dia bisa diselamatkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa manusia itu hidup bukan hanya daripada roti saja. Jadi walaupun dia tidak makan sepanjang berapa minggu, tetapi dia memakan firman Tuhan, ya. Dia membaca firman, dia menyanyi, dia berdoa kepada Tuhan. Dan itulah yang kita lihat bahwa Tuhan menolong dia. Karena kita yakin dan percaya sesuai dengan firman Tuhan katakan bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Daripada setiap firman daripada Tuhan. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa dia ditolong oleh Tuhan. Amin. Karena dia membaca firman Tuhan. Karena dia membaca firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita juga dihimbau, ya. Saya menghimbau saudara dan saya untuk kita membaca firman Tuhan. Karena bukan hanya daripada roti, bukan hanya daripada makanan-makanan yang kita makan itu kita hidup.
Memang itu sangat penting kita makan. Tetapi yang lebih penting yaitu kita makan firman Tuhan bagi rohani kita. Itu yang penting, saudara. Berapa banyak yang selalu membaca firman Tuhan? Berapa banyak yang selalu memberikan waktu untuk berdoa kepada Tuhan? Saya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu saya masih SD, ya, saya sudah mulai membaca firman Tuhan. Kemudian karena membaca firman Tuhan kan selalu banyak orang begitu ya. Apalagi waktu itu saya masih belum bertobat ya, istilahnya. Masih SD kelas 6. Kalau membaca firman Tuhan ngantuk. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya mengambil air di baskom, ya, bahasa Manado loyang ya. Saya taruh kaki di situ. Supaya saya mulai terus untuk baca firman Tuhan. Dan saya bilang, mau baca dari mana ya? Oh, baca dari Kejadian. Kemudian sampai itu. Nah saudara, mari kita untuk membaca firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat di dalam perjalanan daripada orang Israel yang ada di dalam kita, kalau ada yang bisa buka firman Tuhan, apakah firman Tuhan bisa dibaca di depan? Ya bisa. Di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Kita semua sudah tahu bagaimana Tuhan memimpin orang Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Kemudian dia memimpin orang Israel pada jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan memimpin mereka melalui padang gurun. Mereka berputar-putar selama 40 hari. Dan kita tahu bahwa mereka tidak bisa apa? Tidak bisa bekerja atau tidak bisa menanam atau tidak bisa menuai hasil yang mereka tanam karena mereka berada dalam perjalanan. Karena mereka berada di padang gurun. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, itu adalah rencana Tuhan bagi mereka. Itu adalah kehendak Tuhan bagi mereka. Kita baca dalam firman Tuhan di dalam Ulangan 8 ayat yang ke-3. Semua bisa bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Di sini dikatakan bahwa untuk membuat engkau mengerti. Biarlah pada pagi hari ini saudara dan saya kita mengerti ya bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Mari kita mengerti, mari kita sadari bahwa kita hidup ini bukan daripada makanan-makanan yang kita makan, tetapi kita hidup juga karena firman Tuhan. Ya, setiap yang diucapkan oleh firman Tuhan, kita hidup dari setiap apa yang diucapkan oleh firman Tuhan. Tuhan merendahkan mereka supaya mereka boleh mengerti. Karena kita tahu di dalam perjalanan mereka banyak yang bersungut-sungut. Mereka mau kembali lagi ke Mesir. Mereka mulai mengingat makanan-makanan di sana. Mereka mulai mengingat ada bawang dan sebagainya. Ada daging dan sebagainya. Dan mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena di padang gurun itu mereka hanya diberikan mana. Tetapi itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah rencana Tuhan bagi mereka. Supaya apa? Supaya mereka mengerti bahwa manusia itu hidup bukan daripada roti, bukan daripada apa yang dia makan, tetapi daripada firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan juga datang kepada kita supaya kita bisa mengerti. Mengapa kita harus mengerti firman Tuhan? Mengapa kita harus mengerti firman Tuhan itu? Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa oleh firman Tuhan,
Tuhan menjadikan langit dan bumi. Ya, saudara dan saya, kita ada ini karena firman Tuhan. Apa yang kita lihat ini adalah karena firman Tuhan. Tuhan menciptakan daripada yang tidak ada menjadi ada. Di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga, dikatakan firman Tuhan di sana. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Tanpa firman tidak ada yang dijadikan, ya. Kita lihat sini betapa pentingnya kita harus ada firman. Karena saudara dikasih oleh Tuhan, kita banyak diberikan waktu oleh Tuhan untuk belajar firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini saudara ada di tempat ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu sangat penting bagi saudara dan saya. Karena apa yang diucapkan pada waktu diciptakan dunia ini, Tuhan berfirman, jadilah terang. Kemudian jadilah terang. Tuhan berfirman, jadilah cakrawala. Kemudian jadilah cakrawala. Semua yang difirmankan Tuhan. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Oleh apa? Oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sangat penting bagi saudara dan saya untuk kita ada firman di dalam kehidupan kita, ya. Supaya kita harus belajar, kita harus membaca firman, ya. Kalau kita malas, usahakan. Kalau kita tidak ada waktu, banyak kali saudara dikasih oleh Tuhan. Pada waktu saya masih bekerja, saya pernah juga bekerja, ya. Dan tempat kerjanya jauh. Dulu saya mengajar. Dan tempat saya mengajar itu kira-kira 15 kilo dari tempat pelayanan. Jadi harus di sekolah itu jam 7 sudah di sekolah. Nah, sedangkan tempat itu jauh. Jadi jam 4 atau jam 3 sudah harus bangun, kemudian membaca firman. Sesudah membaca firman berdoa, baru mulai bersiap untuk pergi. Saya usahakan, saya yang akan mengatur waktu. Untuk saya ada waktu untuk membaca firman. Karena saya tahu pentingnya firman itu di dalam kehidupan saya. Karena firman itu adalah pelita bagi tubuh kita. Jalan-jalan kita itu ditentukan pada waktu kita belajar firman. Pada waktu kita ada firman, dia akan menunjukkan jalan-jalan kehidupan kita. Dia akan menunjukkan, ya, katakan firman Tuhan itu sebagai pelita dan terang dalam jalan kita. Dan kalau kita tidak ada firman, berarti jalan kita itu gelap. Kita tidak melihat rencana Tuhan, apa yang maksud Tuhan dalam jalan-jalan hidup kita. Karena tidak ada firman. Harus saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita selalu utamakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, saudara, kita lihat bahwa jikalau kita merenungkan firman Tuhan, ya, jikalau kita hidup tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Seperti di dalam Yosua pasal 1 firman Tuhan katakan. Di dalam Yosua pasal 1 dikatakan bagaimana hidup daripada Yosua. Tuhan berfirman melalui Musa supaya Yosua itu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, Tuhan perintahkan kepada dia sebagai pemimpin yang menggantikan Musa supaya dia merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yosua? Dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Di dalam Yosua pasal 1, kalau saya tidak salah ayat ke-8, di situ firman Tuhan katakan, dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dia merenungkan firman Tuhan.
Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena dia merenungkan firman Tuhan, dia mengikuti apa yang menjadi firman Tuhan disampaikan kepadanya. Kita melihat bahwa saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yosua ini yang memimpin bangsa Israel itu untuk memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi bangsa Israel, tanah yang penuh dengan madu dan susu, tanah yang penuh dengan kesuburan, tanah yang penuh dengan damai sejahtera. Itu yang Tuhan pimpin kepada mereka untuk memasuki tanah itu, dan itu Yosua yang membawa mereka. Dan kita melihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan bagi Yosua. Dia boleh mengalahkan kota Yeriko bersama-sama dengan orang Israel. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa kota Yeriko itu adalah satu tempat di mana dikelilingi oleh tembok yang luas, ya. Dikatakan bahwa ada 2 kereta itu bisa lewat di atas tembok-tembok itu. Bayangkan ada 2 kereta bisa lewat, berarti lebar, bisa mungkin selebar ini dan mengelilingi. Bagaimana bisa mengalahkan kota yang berkubu begitu kuat? Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosua sehingga mereka bisa mengalahkan kota Yeriko. Tuhan bisa memberikan kemenangan. Dia mengalahkan orang Amori, saudara dikasih oleh Tuhan. Di dalam Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-12, saudara, di sana dikatakan bahwa Yosua katakan kepada matahari, matahari engkau berhenti dan bulan engkau berhenti. Dan saudara, tidak ada satu orang pun, satu manusia pun yang berkata kepada matahari berhenti dan matahari berhenti. Dan berkata kepada bulan, bulan berhenti. Untuk apa? Untuk memberikan kemenangan kepada bangsa ini. Dan mereka pada waktu melawan orang Amori itu, Tuhan berfirman, Yosua berkata, matahari berhenti. Saudara pernah lihat matahari berhenti? Pernah saudara lihat bulan berhenti? Sekarang mungkin kalau kita lihat matahari berhenti atau bulan berhenti, itu sudah kiamat kali ya, kalau kita lihat sekarang, iya kan? Karena akan bertabrakan semua benda-benda yang ada di angkasa. Matahari sudah berhenti, bulan berhenti. Dan saudara, di dalam Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-12, kita baca di sana. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Dan berapa lama matahari itu berhenti? Matahari berhenti itu sepanjang hari. Dan mereka bisa mengalahkan musuh mereka. Mereka tumpas habis semua yang musuh mereka. Saudara dan saya ada firman yang diberikan Tuhan. Kita sekarang lebih mudah untuk membaca firman. Mari kita membaca firman. Jikalau saudara dan saya kita akan merenungkan firman Tuhan, kita taat kepada firman Tuhan, kita sungguh-sungguh Tuhan untuk setia untuk membaca firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 tadi, bahwa jikalau kita merenungkan firman Tuhan, jikalau kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri daripada firman Tuhan, maka hidup saudara, hidup saya akan menjadi orang yang beruntung, akan menjadi orang yang berhasil, saudara, jikalau kita merenungkan akan firman Tuhan. Saya rasa tidak ada seorang pun yang mau gagal. Saya rasa tidak akan seorang pun yang mau tidak beruntung, tidak berhasil. Apa yang saudara kerjakan, sekecil apapun yang kita kerjakan, jikalau kita merenungkan firman Tuhan, jikalau kita taat, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri firman Tuhan katakan, maka kita akan berhasil, kita akan beruntung. Berapa banyak yang mau beruntung? Berapa banyak yang mau berhasil? Saya tahu bahwa tidak ada satupun yang tidak mau berhasil. Semuanya mau berhasil di dalam kehidupannya. Amin. Renungkan firman Tuhan.
baca dan renungkan. Jangan dulu kita lihat Alkitab itu sampai udah debu. Mau cari Alkitab di rumah, mana Alkitabnya? Itu, tapi udah debu. Sekarang kita punya ini ya, punya ini untuk baca firman. Cari waktu untuk baca firman. Cari waktu untuk merenungkan firman. Maka saudara akan berhasil. Saudara akan beruntung. Kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Apapun yang kita kerjakan. Ya walaupun itu hanya usaha-usaha kecil-kecilan. Walaupun itu hanya pekerjaan yang kecil yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi kita akan melihat bagaimana Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang berhasil. Kuncinya yaitu kita membaca. Kita merenungkan. Kita tetap taat kepada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berhasil. Dan yang ketiga, saudara, kita tahu bahwa semua kita ini hidup di ujung akhir zaman. Dan iblis itu bekerja luar biasa. Iblis itu akan mau menghancurkan rumah tangga yang bahagia. Iblis itu mau melemahkan iman daripada anak-anak Tuhan. Ada saja yang akan dilakukan, yang berusaha dengan segala macam cara untuk dapat melemahkan iman, untuk dapat menghancurkan rumah-rumah tangga, untuk dapat membuat usaha pekerjaan kita itu tidak berhasil. Itu adalah pekerjaan iblis, saudara. Dan saudara dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai manusia ini yang lemah, yang terdiri dari darah dan daging, kita tidak ada kekuatan, tidak ada daya apa-apa untuk melawan iblis. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita diberikan senjata rohani, ya. Kita diberikan senjata rohani untuk melawan segala penghulu-penghulu yang ada di udara, untuk melawan segala tipu daya iblis. Dan salah satu kita tahu bahwa selain kita tahu bahwa ada ketopong, ya, pakai ketopong keselamatan, ada perisai iman, ada kasut kaki untuk kerelaan memberitakan Injil. Dan ada lagi satu yang menjadi senjata. Itu semua perisai kan. Itu semua tameng. Bisa tameng daripada segala serangan iblis. Karena iblis sekarang itu berusaha luar biasa. Kalau kita membaca atau kita melihat di tayangan-tayangan televisi luar biasa. Bagaimana ayah itu membunuh anaknya yang masih kecil. Bagaimana ayah itu membunuh anaknya. Dan perselingkuhan. Ya luar biasa. Beberapa hari ini juga kita lihat di televisi. Bahwa ada dokter yang melakukan praktek aborsi. Dan aborsi dia lakukan itu sudah beribu orang. Bayangkan saudara dikasih oleh Tuhan. Dan baru-baru ini juga ada terjadi. Sudah juga melakukan praktek itu. Itu betapa jahatnya. Betapa luar biasanya iblis. Dan dia bekerja juga di antara kita. Di tengah keluarga kita. Di tengah-tengah usaha kita. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam firman Tuhan kita akan melihat. Di dalam Efesus pasal yang ke-6. Kita buka dalam Efesus pasal ke-6. Firman Tuhan katakan. Bahwa kita mempunyai senjata Allah. Dan apakah senjata Allah itu saudara? Apakah yang menjadi senjata saudara dan saya. Yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang ke-6. Kita akan buka tentang perlengkapan senjata Allah. Di dalam ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan segala panah api dari si jahat. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan baca, dan pedang roh. Apa tuh pedang roh? Firman Allah. Jadi kita punya senjata. Saudara, kita punya senjata yang diberikan Tuhan. Pedang. Nah, pedang itu yang akan menghancurkan musuh kita. Itu adalah senjata. Yang lain itu hanya sebagai perisai, tameng. Tetapi inilah senjata kita. Senjata kita itu firman Tuhan, ya.
Firman Tuhan itu adalah pedang yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya untuk menghardik segala musuh-musuh, kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang datang di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernah di dalam pelayanan kami di daerah ya, satu waktu kami selesai doa, selesai ibadah malam, kemudian masuk mobil datang di gereja, membawa seorang ibu. Ada beberapa orang yang datang membawa ibu ini orang Papua. Dan ibu ini ternyata dia dirasuk setan. Ibu yang dirasuk setan. Apa yang dilakukan setan kepada ibu ini? Dia membawa ibu ini di atas pohon enau. Pernah lihat pohon enau? Ibu-ibu, bapak-bapak pernah lihat pohon enau? Orang Manado bilang pohon saguer. Enau kalau bahasa Indonesia. Pohon nira. Pohon aren. Ya aren. Tahu nggak pohon aren? Anak-anak muda pernah lihat pohon aren? Belum ya? Lihat cari di gambar ya. Pasti ada itu di Google. Nah, pohon cap tikus, pohon aren. Pohon aren itu tidak sama dengan pohon kelapa. Memang dia lurus ke atas. Tetapi dia penuh dengan duri, bukan itu lidi-lidi itu ya. Susah kan untuk naik di pohon aren. Susah saudara. Dia bisa tergores-gores, bisa terbaret-baret kali ya badannya. Karena dia dengan kekuatan dia sendiri dia tidak bisa. Dia dikuasai setan. Dibawa di atas pohon aren. Dan berapa lama dia di pohon aren itu? 3 hari. 3 hari dicari-cari sama keluarganya. Kebetulan dia menikah juga dengan orang, kalau orang Manado tahu tempatnya namanya Tondano. Dia menikah di sana dengan orang Tondano. Dan dia dibawa ke tempat pelayanan kami, ada Tonsek Lama. Yang mungkin saudara memang tidak tahu, tapi di luar sana di kebun. 3 hari 3 malam ada di atas pohon aren. Dan ketika mereka lihat ada di sana. Luar biasa, dikasih turun. Dikasih turun, kemudian dibawa ke mana? Dibawa ke gereja. Dibawa ke gereja. Waktu dia dibawa ke gereja, nah waktu itu mobil-mobil di sana, mobil oplet ya. Mobil oplet itu ada 6 kursi di belakang. Kacabok, orang Manado tahu itu. Kalau kacabok, paling Pak Rudi dan Ibu Mes langsung rasa ingat, oh ya kacabok, mobil kacabok. Ada 6 orang ya. Ibu ini di tengah, ditaruh di tengah. Kemudian ada 5 orang di samping dia. Wah, luar biasa. Kata-kata kotor. Dia keluarkan makian-makian. Dia keluarkan, wah saya sampai waktu dengar itu rasa ngeri sekali. Memaki-maki, sumpah-sumpah serapah yang dia keluarkan dari dalam mulutnya. Kemudian ada majelis gereja membawa Alkitab, ya. Kan dia ada di tengah, membawa begini tuh Alkitab. Waktu dia bawa tuh Alkitab, saudara, ketakutan. Belum baca dia sudah takut. Ketakutan luar biasa. Kemudian dia jamba itu bapak yang ada di depan, yang rambutnya tipis karena sudah tua, sudah tinggal sedikit. Aduh dia jamba, aduh bapak itu sampai kesakitan, aduh dia tarik. Karena apa? Karena dia takut. Dia takut luar biasa. Belum dibaca sudah takut. Apalagi kalau baca, apalagi kalau kita tengking, apalagi kalau kita berdoa dan kita usir dia, pasti dia lebih takut lagi. Saudara, kita lihat bagaimana firman Tuhan itu. Ini masih berupa belum baca, pasti ini ya firman Tuhan. Sudah dia takut. Apalagi dibaca. Nah pada waktu kita berdoa, orang itu langsung dilepaskan. Orang itu langsung dibebaskan. Kemudian dia mulai berkata-kata dengan baik. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita banyak kali ada serangan-serangan iblis yang kita tanpa sadar datang dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak ada firman di dalam hidup kita, maka kita akan kalah.
Kita pasti kalah, saudara. Kita tidak ada daya apa-apa. Tetapi firman Tuhan itu kalau ada dalam kehidupan kita, kita tangking dalam nama Tuhan Yesus. Kita tolak, kita hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Maka semua yang datang daripada kuasa iblis itu akan lari, akan pergi dari dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Kalau kita sudah tahu bahwa itu bersalah, itu berdosa, itu melakukan hal-hal yang tidak benar kepada Tuhan, jangan kita akan lakukan itu. Tetapi kita minta kekuatan daripada Tuhan. Kita minta supaya Tuhan tolak. Kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Karena secara manusia kita tidak berdaya, kita tidak mampu untuk menghadapi iblis itu yang sudah boleh dikatakan sudah sebelum manusia ada kan iblis sudah ada. Berapa dia mempunyai tipu daya. Dia bekerja luar biasa. Kalau manusia itu bekerja 24 jam, iblis itu mungkin bisa bekerja 25 jam. Kalau ada 25 jam. Karena dia mau mencari anak-anak Tuhan. Dia mau mencari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga orang-orang itu akan termakan. Orang-orang itu akan menjadi orang-orang yang lemah. Orang-orang itu akan menjadi orang-orang yang berbalik daripada Tuhan. Hati-hati. Tetapi saudara, kita punya pedang. Pedang roh, yaitu firman Allah. Maukah saudara memiliki pedang roh itu? Maukah kita memiliki pedang roh itu? Tuhan Yesus aja dicobai oleh iblis. Tuhan Yesus aja digoda oleh iblis. Apalagi kita manusia. Banyak kali kita tidak tahan dalam godaan. Kita tidak mampu godaan. Karena apa? Karena tidak ada firman. Ya. Orang yang tidak ada firman banyak kali stres, banyak sekali khawatir, segala macam, banyak sekali pening dan sebagainya, tidak bisa tidur. Tetapi coba kalau orang ada firman, dia akan tetap punya damai sejahtera. Dia tidak akan menjadi orang yang stres, dia tidak akan menjadi orang yang takut, dia tidak akan menjadi orang yang khawatir, dia tidak menjadi khawatir apa yang akan dia makan dan akan dia minum. Karena firman Tuhan katakan bahwa jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum. Saudara sudah dikasih oleh Tuhan. Karena Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Saudara, kalau kita dalam kekurangan, kita yakin Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Pegang firman Tuhan, ya. Pegang firman Tuhan. Kita percaya kepada firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita sampaikan kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menolong kita. Bagaimana Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Bagaimana Tuhan akan memberkati kita. Dan saudara, kami seperti yang sudah tahu, mungkin banyak mungkin juga yang tidak tahu. Bahwa pada tahun 2020, gereja di mana kami beribadah, gereja itu, ruko itu pada waktu diberikan kepada kami itu sudah sama dengan kapal pecah. Rusaknya luar biasa. Itu plafon itu dia punya sudah turun, sudah ada apa yang dipakai di plafon, mungkin triplek atau apa yang di plafon, kemudian sudah turun penuh dengan debu dan sudah seperti tidak layak untuk dihuni. Kemudian kami renovasi. Dan setelah direnovasi, pemilik ini katakan pakai sampai kita mendapat tempat ibadah di ruko itu. Sini bisa tempati ini. Wah, luar biasa, kami senang sekali. Dan pada waktu itu ada dana, kami mengeluarkan dana begitu banyak. Karena banyak sekali yang harus direnovasi, kayak membangun yang baru dari lantai 3 sampai dengan lantai dasar. Tetapi akhirnya itu terbakar. Ya, kita tidak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan waktu itu ya. Sekarang baru kita mengerti. Akhirnya terbakar. Dan kami pindah di JGC, kontrak tempat situ. Saudara, pada waktu kami mulai, karena di lantai dasar itu masih ada meja. Meja yang satu yang ada di gereja sekarang itu sisa kebakaran. Ada dikasih orang juga itu yang ada pakai kaca. Kaca kan di atasnya. Itu sisa kebakaran. Nah, pada waktu mereka mau pergi ambil sisa yang bisa dipakai itu,
Mereka naik ke lantai 3. Di lantai 3 saudara, semua alat-alat ini, alat drum ada 2 ya. Drum yang seperti ini, ada drum elektrik. Ada keyboard. Kemudian ada alat-alat ya, speaker dan sebagainya. Kursi-kursi. Semua tinggal apa? Tinggal dia punya ini. Besi-besi. Kursi tinggal dia punya rangka-rangka. Ini tinggal dia punya rangka. Sana tinggal rangka. Habis jadi debu. Semua jadi debu. Semua hancur. Dan waktu mereka mulai mencari, mulai mengais, ada meja situ. Mereka dapati ada 3 benda di situ. Apa benda itu? Alkitab. Ya, firman Tuhan. Alkitab yang berisi firman Tuhan. Semua terbakar, habis. Tetapi masih ada yang tertinggal. Alkitab, firman Tuhan. Ini dia satu. Satu Alkitab dalam bahasa sehari-hari, ini satu. Ini Alkitab penuntun. Ini yang satu. Saudara lihat, ini sisa kebakaran. Ini memang dia tinggal di lem ya, pakai apa. Ini terbakar. Cuma ini. Ini tidak terbakar. Saudara bisa lihat yang lain-lain itu bisa habis. Tetapi firman Tuhan ini Tuhan, ya kita lihat bahwa tidak terbakar, ada 3. Malah yang satu itu buku catatan dari Pak Gembala itu tidak terbakar. Ada di bawah puing-puing. Bagaimana caranya? Kita tidak mengerti. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan mau nyatakan bahwa firman-Nya itu berkuasa. Ya saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu kekal. Dikatakan bahwa langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman Tuhan itu kekal selamanya, saudara. Firman Tuhan itu kekal. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu dan kita mau mengerti saat ini bahwa kita hidup bukan daripada roti saja, tetapi daripada setiap firman yang datang dalam kehidupan kita. Dan jikalau kita merenungkan, jikalau kita setia, kita taat melakukan firman Tuhan, maka kita akan berhasil dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jikalau kita diserang oleh kuasa-kuasa gelap, jikalau iblis mau melemahkan kita, menggoda kita, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kita mempunyai pedang, yaitu apa? Firman Tuhan. Mari kita akan utamakan firman Tuhan. Mari kita akan selalu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, hidup taat. Saudara yang dipanggil oleh Tuhan, semua kita telah dipilih oleh Tuhan ya. Tidak ada satupun yang tidak dipilih oleh Tuhan. Dan apapun Tuhan percayakan bagi kita, kita lakukan itu dengan segenap hati kita. Kita lakukan itu dengan seluruh keberanian hidup kita. Jangan setengah-setengah kita lakukan. Karena jikalau kita setengah-setengah, Tuhan tidak kehendaki. Tuhan akan menolak saudara dan saya. Kita lihat contoh Raja Saul yang telah dipilih oleh Tuhan, tetapi dia tidak melakukan dengan sepenuhnya apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan menolak dia. Dan ketika Tuhan menolak dia, apa yang dilakukan? Kita lihat bahwa dia dipenuhi atau dia ditunggangi oleh iblis. Iblis selalu datang dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia tidak melakukan sepenuhnya perintah Tuhan. Saudara dan saya, kita harus melakukan sepenuhnya apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Apa yang Tuhan perintahkan bagi saudara dan saya. Kita lakukan itu dengan segenap hati kita. Kita lakukan itu dengan setulus-tulus hati kita. Kita lakukan itu dengan setia, dengan taat, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin.